Ide itu tuh ada di mana-mana. Cerita itu seperti memilih Kak Di untuk kemudian Kak Di menuliskannya. Sependek apapun, sepanjang apapun harus rampung. Ya, oke, Kak Di, terkait dengan penulisan ini kan ada karakter-karakter yang unik dan kompleks karena kan ada beberapa cerita di dalam buku Tanpa Rencana. Kak Di bisa bercerita tentang proses pengembangan karakter-karakternya, apakah ada karakter yang menantang untuk ditulis, misalnya tuh ada cerita yang Temu itu ya, Temu dan Power Rangers, atau yang lain, dari karakter-karakter itu apa yang ada yang unik atau menantang gitu nggak? Oke. Dalam Tanpa Rencana tidak semua cerita punya karakterisasi ya, jadi memang saya udah tahu kalau saya mau nulis, kadang-kadang kan orang suka nanya ya gimana sih caranya tahu cerita ini bakal menjadi cerpen, cerita ini bakal menjadi apa gitu ya, panjangnya berapa, karena metode kerja saya itu selalu berangkat dari kira-kira saya bakal nulis berapa ribu kata gitu. Saya sudah tahu estimasinya dari depan. Katakanlah ketika saya nulis Aroma Karsa gitu, saya udah tahu ketika saya bikin outline, saya baca outline-nya, ini nggak mungkin 40.000, ini pasti 80.000 kata ke atas gitu ya, dan bener aja taunya 100.000. Karena saya melihat kompleksitasnya, kompleksitas karakter, kompleksitas alur, bagaimana alur ini bisa bekerja dan terangkai, dia kan harus punya semacam gerbong-gerbong perantara ya. Karena mungkin dalam kita mikir cerita tuh kita cuma mikir ceplok gitu loh. Nah tengah-tengahnya tuh gimana? Nah, tengah-tengah itu kan banyak. Untuk kemudian dari sini bisa nyambung ke sini, ada berapa mata rantai peristiwa gitu. Jadi seperti itu. Nah kalau dalam cerpen, kita biasanya punya ruang yang sangat sempit. Kita nggak bisa terlalu banyak bermain gitu. Nah untuk yang puisi-puisi pendek, selama itu hanya aku, tidak ada kamu, biasanya tidak bisa terlalu panjang. Karena berapa lama kita ngomongin diri kita sendiri, ya kan? Capek. Ada aku dan kamu bisa sedikit lebih panjang, karena ada dua perspektif. Ada aku dan kamu. Sudah ada aku, kamu, dan dia, itu biasanya lebih panjang lagi. Ada aku, kamu, dia, mereka, dan merekanya ada beberapa orang gitu kan ya. Ada ibunya, ada adiknya, ada kakeknya. Wah itu semakin panjang. Nah jadi karakterisasi itu menurut saya datang dari kebutuhan cerita. Ada ide-ide yang kemudian membutuhkan, nah ini harus ada satu orang lagi nih. Ini harus ada satu orang lagi di sini. Satu orang lagi di sini. Setiap nama, begitu ada nama, itu pasti membutuhkan ruang bercerita yang lebih banyak. Ya, jadi ketika saya nulis cerita di dalam Tanpa Rencana, sudah ada beberapa yang, ini harus ada tokoh, ada karakterisasi. Contohnya Temu dan Power Rangers tadi, idenya sendiri dari mana? Jadi Temu dan Power Rangers, saya cerita sedikit ya, judulnya aja udah unik. Karena memang Temu itu nama ayam jago. Power Rangers sudah tahu ya. Nah jadi, saya pernah satu hari, semuanya datang dari kompleks rumah saya. Di sekitar rumah saya pernah berhenti beli kue pancong. Di dekat tukang kue pancong itu ada, di Jogja tahu kan kue pancong sama gak sih namanya? Kue balok. Kue balok. Atau ya? Kalau di Jakarta disebut juga kue klingon. Tahu gak kue klingon? Klingon tuh makhluk di Star Trek yang jidatnya gitu, kayak kue, ada kayak kue pancong ditempel di jidatnya, disebutnya kue klingon. Nah, suku Klingon bentuknya begitu. Anyway, nah, jadi di dekat kue pancong itu ada anak cewek mungkin ya barangkali 5-6 tahun, mainnya sama ayam jagonya gede banget. Kalau mereka jongkok tuh tingginya sama, dan dia tahu kan, saya merhatiin dia gitu, dan dia kayaknya ada yang merhatiin nih, makin demonstratif. Dipeluk-peluk, dicium-cium, kayak dia main sama kucing gitu loh. Tapi di ayam jago, dan ayam jagonya gagah banget, tapi kok jinak sekali. Sampai akhirnya diem-diem saya foto gitu kan. Saya foto, dan masih saya simpan sampai sekarang. Dan gak tahu kenapa, tapi pertemanan anak cewek dengan si jago itu saya gak pernah lupa dan berkesan buat saya. Itu satu. Lalu berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun jaraknya gitu, saya pulang ke rumah malam-malam, gerimis, tiba-tiba ada Power Rangers.
di tengah jalan. Wah, main sabet-sabet pedang gitu. Terus ada kotak donasi gitu. Cuma, ini kerjaan apa ya? Ngamen saya ngerti gitu. Ini menjadi Power Rangers gitu kan ya. Dengan full kostum, gak kelihatan mukanya. Terus, maksudnya ini aneh banget. Kebayang gak sih di jalan lagi macet, tau-tau ada Power Rangers di sebelah kita gitu. Ini apa maksudnya gitu. Jadi kejadian itu tiba-tiba saya langsung terpikir, ya saya kasih aja nama ayam jagonya, gak tahu Temu dari mana, pokoknya Temu aja gitu. Temu dan Power Rangers. Itu juga cerita yang jadinya judulnya duluan. Pokoknya saya bikin cerita judulnya Temu dan Power Rangers, tentang ayam dan Power Rangers. Gimana nyambunginnya? Ya udah. Akhirnya mulailah ada karakter-karakter dan sebagainya gitu. Nah jadi kalau karakterisasi dalam novel itu, dalam cerpen kita harus sangat efisien dan efektif. Karena kita tidak punya ruang banyak untuk menciptakan karakter. Salah satu cerita favorit saya juga di sini adalah Surat Cinta di Botol Kaca. Kalau udah ada yang baca, itu kisah cinta. Tapi antara dua tokoh yang usianya udah mature, udah 50 tahun. Jarang ya, kisah cinta di fiksi Indonesia rata-rata tuh ya umur 20-an, 30-an, ngefans sama siapa, drakor-drakor, K-pop kan yang usianya segitu-segitu 20-an. Dan bercerita tentang cinta dari perspektif itu beda banget. Ketika kita bicara di perspektif orang yang sudah mengalami asam garam kehidupan gitu. Nah jadi buat saya itu penyegaran juga dan membentuk karakter. Nah salah satunya ada namanya Dani ya di Surat Cinta di Botol Kaca gitu. Dan buat saya ini jadi menyumbangkan, buat saya penting juga deh kayaknya kita menceritakan gimana sih orang-orang yang sudah di usia seperti itu kalau jatuh cinta kayak gimana gitu kan. Pasti udah sangat realistis. Akhirnya saya bikin itu. Jadi memang kalau karakter ya tetap konsepnya sama. Mau itu novel, mau itu cerpen, kita harus hidupkan, kita harus buat dia sedekat mungkin dengan manusia. Dan dia punya elemen-elemen yang menyentuh kita sebagai pembaca. Dia punya kualitas yang menginspirasi, tapi dia juga punya kekurangan dan kelemahan sehingga dia rasanya sama dan dekat dengan kita. Gitu kurang lebih formulanya. Terima kasih jawabannya Kak Di. Sekali lagi ini juga saya pikir sharing yang juga berarti sekali untuk para penulis ini ya. Iya betul. Nah yang cerita yang ini saya rasa juga cerita ini manis sekali Kak Di, yang kisah cinta di botol kaca itu tadi, Surat Cinta itu tadi ya. Karena ketika membaca judul, waktu membaca itu saya menunggu-nunggu ini nanti akan muncul di mana ya. Oh ternyata di bagian penutup baru terjawab. Itu susah judulnya ya. Itu susah banget karena sama juga. Saya tuh dapat idenya ketika lagi di Nusa Dua, terus saya ngelihat barang-barang yang hanyut di pantai ya, gitu. Ada Oki Jelly lah, ada sendal capit, ada apa gitu. Terus tiba-tiba saya kepikir aja, siapa ya yang bisa menemukan botol gitu kan, isinya surat cinta, gitu saya lihat isinya sampah semua gitu ya. Jadi saya sempat berpikir kayaknya kemungkinan kita tersambar petir di siang bolong itu masih lebih tinggi daripada kita nemuin surat cinta di botol kaca hanyut di pantai gitu. Cuma kan ide itu sangat romantis gitu kan ya. Nah dari situ saya kemudian mendapatkan ide bagaimana saya membuat kontras antara sebuah romantisasi dari konsep cinta dengan dibenturkan dengan realitas, dengan si sendal capit, si sampah-sampah yang hanyut gitu kan. Dan jadilah akhirnya Surat Cinta di Botol Kaca tentang dua orang yang sangat berbeda. Yang satu masih berandai-andai, mengawang-awang, yang satu udah realistis 100%, tapi ternyata mereka bisa bertemu di titik yang sama. Yeah. Itu susah banget loh, saya pas, ini mau kemana ya, sampai akhirnya pas ketemu ujung itu, oh ini dia, waduh rasanya kayak eureka, akhirnya ketemu.